kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pujian yang tadi kami naikkan adalah sebuah doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu, bahwa Engkau adalah yang satu-satunya yang berarti di dalam hidup kami. Yesus begitu penting di dalam hati kami ya Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang mengikuti Sang Guru yaitu Yesus Kristus, kami para murid-Mu ya Tuhan ingin kembali mendengarkan ajaran-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami memohon dengan sungguh-sungguh agar hari ini ketika kami hadir di rumah Tuhan dan kami akan membaca merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, memperbarui hati kami ya Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan itu membuat kami terkagum kepadamu dan kami tergerak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu, kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, lingkupilah tempat ini dengan kehadiran-Mu dan Roh Kudus boleh bertatah di dalam hati kami, memimpin, mengarahkan dan juga membimbing hati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini dan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita kembali melanjutkan tema kita pada hari ini, atau Kitab Nehemia yang terambil dari Kitab Nehemia pasal yang ke-11 sampai 12. Bapak Ibu, kalau kita membaca kedua pasal ini cukup panjang, dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat 3 ayat saja, tetapi nanti di dalam khotbah atau di dalam penyampaian firman Tuhan ini akan ada beberapa ayat yang nantinya menjadi ayat yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu yang membuka Alkitab mohon tidak menutupnya selama kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Mari Bapak Ibu kita membaca dalam Nehemia pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nehemia pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedangkan rakyat lainnya membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang akan menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu, dan 9 orang sisanya di kota-kota yang lain. Rakyat memuji semua orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem, sementara di kota-kota di Yehuda orang-orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, para pelayan bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo masing-masing tinggal di tanah miliknya di kotanya sendiri. Dan Bapak Ibu, kalau kita membaca di bagian-bagian selanjutnya ada banyak daftar nama yang muncul, dan nama-nama yang muncul di dalam bagian pasal 11 sampai 12 bagi kita rasanya terkesan aneh. Nah, meskipun memang terkesan aneh, tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi pembaca mula-mula dalam kitab Nehemia ini, mereka sangat menghargai nama-nama yang ada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita memahami, menghargai sebuah nama, saya mengajak kita melihat gambar ini. Bapak Ibu, tentu kita tahu bahwa pada tanggal 10 April 1912 ada kapal Titanic yang berangkat dari Southampton untuk menuju ke Amerika Serikat. Kapal ini membawa 2.000 orang Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan melakukan pemindahan atau pindah lokasi dari Southampton ke Amerika Serikat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik dari cerita ini atau kisah nyata ini adalah 2.000 orang yang pindah ini ternyata terdiri dari berbagai macam orang yang luar biasa. Ada anggota keluarga bangsawan, ada pengusaha, ada politisi, ada bankir, ada dokter, jurnalis, pengacara, pengasuh anak, bahkan juga ada imigran-imigran lainnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, 2.000 orang penumpang yang masuk ke Titanic ini tentu saja pihak dari Titanic memerlukan yang namanya daftar nama. Pihak dari pemilik kapal ini pastilah memerlukan catatan penumpang, daftar namanya. Saudara, daftar penumpang ini penting karena memberikan informasi siapa saja yang naik di kapal Titanic ini. Nah saudara,
Bagi pengusaha, daftar nama ini penting. Kalau terjadi sesuatu, nama tersebut bisa memperlihatkan siapa saja yang naik ke kapal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu pula juga ketika kita membaca di dalam Nehemia pasal yang ke-11 sampai 12. Nama-nama yang tercantum di dalam bagian ini, itu adalah nama-nama yang penting untuk memperlihatkan bahwa sejarah penebusan Allah tidak berhenti. Sejarah penebusan Allah itu tetap berlanjut dari waktu ke waktu. Bagi orang Israel ketika mereka melihat nama, mereka sedang menelusuri jejak-jejak Allah di dalam leluhur atau keturunan demi keturunan Israel. Bagaimana Allah tetap memelihara dan merangkul Israel sebagai milik kepunyaannya. Saudara, perlu kita perhatikan atau kita ketahui bersama bahwa tentu saja umat Israel itu berada di pembuangan. Mereka pernah dibuang, mereka pernah mengalami kesengsaraan. Mereka mungkin sempat berpikir bahwa Allah Israel itu mati. Tetapi saudara, di dalam bagian Nehemia pasal 11 sampai 12, daftar nama ini memperlihatkan bahwa ternyata Allah tetap menyayangi Israel, Allah tetap ada, dan Allah tetap merangkul umatnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Nehemia yang sudah berminggu-minggu kita bahas, sesungguhnya kalau kita perhatikan di dalam kitab ini saja ada 5 daftar sebenarnya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Pernahkah kita melihat dengan seksama? Saudara, di dalam Nehemia pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai 32, itu adalah nama-nama yang terlibat di dalam pembangunan atau proyek pembangunan tembok Yerusalem. Kemudian daftar nama selanjutnya ada di dalam pasal yang ketujuh. Ketika tembok sudah jadi, saudara, penduduk masih tinggal di kota masing-masing. Jadi perhatikan saudara, meskipun tembok Yerusalem itu sudah jadi, tetapi warganya tidak tinggal di kota Yerusalem. Warganya masih tinggal di sekitaran Yerusalem atau di kota-kota lain. Nah, di dalam Nehemia pasal ke-9 sampai ayat yang ke-10 yang minggu lalu kita dengar bersama-sama, ini adalah daftar nama orang-orang yang kembali berkomitmen. Artinya saudara, kalau kota Yerusalem itu temboknya sudah jadi, tentu saja orang-orang yang akan masuk ke kota Yerusalem itu haruslah orang-orang yang kudus, haruslah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Itulah yang ada di dalam pasal 9 sampai ayat pasal ke-10. Dan bagian yang kita baca hari ini, yaitu daftar yang keempat, itu ada di dalam Nehemia 11 sampai 12. Saudara, ini adalah orang-orang yang akhirnya dengan rela hati pergi tinggal di kota Yerusalem. Mereka tadinya ada di kota-kota lain di sekitaran kota Yerusalem, tetapi kini di dalam pasal 11 ada orang-orang tertentu yang akan tinggal di kota Yerusalem itu. Saudara, jangan bayangkan kota Yerusalem itu adalah kota yang bangunannya sudah jadi. Ingat baik-baik bahwa kota Yerusalem itu di dalam pasal-pasal awal menunjukkan bahwa kota itu sudah hancur. Artinya saudara, itu kota yang tidak layak untuk ditinggali. Tetapi di dalam pasal 11 kita menemukan orang-orang yang dengan rela hati mau tinggal di kota Yerusalem ini. Saudara, tinggal di kota Yerusalem bagi kita yang membaca Alkitab itu sepertinya menyenangkan karena akan dekat dengan bait Allah. Tetapi saudara, gambaran yang terjadi pada saat itu, kota Yerusalem itu tidak memiliki rumah-rumah tinggal yang layak. Hancur kota itu. Yang mereka bangun sudah temboknya. Dan mereka yang tinggal di sana harus bekerja membangun kota itu. Saudara, mereka adalah orang-orang yang akhirnya memilih untuk tinggal, hidup, bekerja bagi Tuhan. Maka yang pertama ini perlu kita lakukan, yaitu tunduk pada kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seandainya pada pagi hari ini saya minta kita semua hari ini, ayo semuanya yang hari ini duduk tinggal di tempat ini,
tinggal di IKN. Apa respon saudara? Ayo Bapak Ibu tinggal ke IKN. Apa respon saudara? Saudara, saya percaya sebagian dari kita akan mengatakan saudara tidak akan bersedia. Saudara akan mengatakan, wah saya di VTI, di Tangerang ini saya sudah punya rumah, sudah berkeluarga, sudah bekerja, anak-anak masih sekolah. Dan saudara akan menyampaikan banyak keberatan-keberatan untuk pindah ke kota IKN itu. Kota yang kita akan berpikir, itu pembangunannya jelas atau enggak? Nanti bagaimana hidupnya di sana? Pembangunannya aja kayaknya mangkrak. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Saudara akan berpikir dan akan mengatakan keberatan untuk pindah. Dan saudara menolak untuk pindah ke lokasi baru sesungguhnya juga dialami oleh orang-orang Yehuda pada saat itu. Meskipun tembok Yerusalem itu sudah dibangun sebenarnya. Temboknya sudah ada, tetapi kota Yerusalem itu dikatakan di dalam Nehemia 7 pasal 4, ayat yang keempat, kota Yerusalem itu luas dan besar. Temboknya sudah jadi dan luasnya begitu besar sekali, tapi tidak ada orang yang tinggal di sana. Tidak banyak saudara. Nah saudara, di dalam Nehemia pasal ke-11 ayat yang pertama, kita menemukan saudara bahwa ada orang-orang yang akhirnya mau tinggal di sana. Ada orang-orang yang dengan rela hati tinggal di sana. Kalau kita perhatikan di dalam Nehemia pasal yang ke-11 ayat yang pertama, Nehemia akan rakyat lainnya membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang akan menetap di Yerusalem. Jadi saudara perhatikan bahwa orang-orang Yehuda yang ada tinggal di kota-kota di sekitaran Yerusalem, Nehemia meminta supaya warganya 10 orang membuang undi. Nanti undian yang pertama atau nama yang muncul pertama kali itu harus tinggal di kota Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah ini yaitu membuang undi itu bagi kita saat ini seakan-akan kok kayaknya ini permainan ya. Seakan-akan kok ini seperti judi ya. Ini Nehemia kok ambil keputusan yang kesannya aneh di zaman kita. Kalau kita mau pindah ke IKN, salah satu dari kita, masa kita buang undi sekarang gitu kan. Kita akan berpikir, wah ini membuang undi kok main-main ya. Tapi saudara, ingatlah baik-baik bahwa di dalam kebudayaan Israel kuno, membuang undi itu adalah salah satu cara untuk menemukan kehendak Allah. Membuang undi itu adalah praktek yang normal di masa itu. Praktek yang dilakukan untuk menemukan kehendak Allah. Saudara bisa memperhatikan di dalam Imamat, di Yosua, bahkan di Kisah Para Rasul, saudara. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 33 dikatakan begini, undi dibuang di pangkuan, tetapi dari Tuhanlah setiap keputusannya. Saudara perhatikan di dalam Amsal itu, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa buang undi itu bukan sebuah permainan, bukan sekedar judi sebenarnya. Tetapi membuang undi pada saat itu merupakan salah satu cara untuk menemukan kehendak atau menemukan keputusan Tuhan di dalam hidup umat Israel. Maka saudara, setiap orang yang akhirnya terpilih melalui buang undi itu tercatat di dalam Nehemia pasal 11 adalah orang-orang yang belajar tunduk pada kehendak Allah. Mereka tidak melawan terhadap keputusan buang undi itu. Mereka dengan sukarela, meskipun pekerjaan di Yerusalem itu akan sangat berat. Mereka harus bangun rumah, mereka harus mengatur kembali tatanan sosial, hukum di dalam kota itu, dan membangun pemerintahan di kota itu. Dan orang-orang yang bersedia pindah itu adalah orang-orang yang tunduk pada keputusan Allah. Saudara, di dalam kebudayaan kita jelas membuang undi itu tidak boleh dilakukan. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saya sangat melarang Bapak Ibu membuang undi. Wah, sebentar lagi ada Natal, saya dipilih jadi panitia Natal. Bagaimana caranya ya? Saya jawab iya atau enggak? Wah, buang undi deh.
ya, buang undi. Wah, kalau undiannya pakai uang logam lagi ya, gopean gitu ya. Kalau misalkan tampilannya kepala, saya jawab iya. Kalau tampilannya di bawah, saya jawab tidak gitu. Saudara, saya melarang akan hal itu. Karena kenapa saudara saya melarang? Saudara, Alkitab mencatat buang undi terakhir yang tercatat di dalam Alkitab itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 26. Saudara, kisah apa sih Kisah Para Rasul yang pertama itu? Kisah tentang para murid melakukan buang undi untuk menentukan siapa pengganti murid yang berkhianat, yaitu Yudas. Saudara, setelah Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 26 itu, tidak ada lagi indikasi terkait dengan buang undi. Kenapa saudara? Karena di dalam Kisah Para Rasul memperlihatkan kepada kita, setelah kejadian itu, lalu Yesus memang sudah naik ke surga, apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan orang Kristen, maka pada saat itu orang Kristen tidak lagi menggunakan buang undi untuk menemukan kehendak Allah, tetapi orang Kristen menggunakan firman Tuhan ini untuk menemukan bimbingan atau kehendak Allah. Hanya melalui firman Tuhan, hanya melalui firman Tuhan saja kita bisa menemukan kehendak Allah. Saudara, pertanyaannya bagi kita tahu firman Tuhan ini adalah kehendak Allah. Kita mau mencari kehendak Allah. Pertanyaannya saudara, ketika kita sudah tahu kehendak Allah di dalam firman-Nya ini, apakah kita mau tunduk untuk melakukan kehendak Allah? Apakah kita mau melakukannya? Saudara, pertanyaan ini kita mau tunduk melakukannya, itu ada sebuah praktek yang membuat hati kita akan bergulat. Ambil contoh saudara, misalkan ada seorang pemuda yang sudah lamar kerja di berbagai tempat tetapi tidak diterima. Suatu kali pemuda ini dia putus asa, dia menangis, dia depresi karena tidak bisa mendapatkan tempat kerja. Kemudian orang tuanya menekan dia supaya harus kerja. Saudara, di dalam situasi yang seperti itu, akhirnya saudara, pemuda ini dia lamar ke satu tempat dan akhirnya diterima. Saudara, tebak dia lamar kemana? Dia tidak lamar ke JKVTI, saudara. Dia lamar kemana, saudara? Dia lamar ke tempat perjudian. Saudara, saya tanya, bagi bapak ibu yang punya anak, mungkin anak bapak ibu masih pemuda, ketika anak bapak ibu akhirnya mau pergi bekerja di tempat perjudian, saudara kasih atau tidak? Bagi teman-teman muda, kalau saudara mengalami situasi seperti pemuda ini, sudah lamar kerja di berbagai tempat tidak diterima, saudara akhirnya memutuskan coba-coba apply ke tempat perjudian, saudara diterima. Pertanyaan saya, pergi atau tidak? Pertanyaan saya, apakah kerja di tempat perjudian itu kehendak Tuhan? Saudara dalam hati akan mengatakan, enggak sih, tempat kerja perjudian itu bukan kehendak Tuhan. Lalu saudara mungkin berkata dalam hati, tapi kalau enggak kerja di sana, nanti masa depan saya suram. Kalau enggak kerja di sana, saudara, nanti saudara tidak bisa membangun kehidupan. Kalau saya tidak kerja di sana, nanti orang tua saya menekan saya untuk bekerja. Saudara seperti berada di dalam situasi yang sangat sulit. Saudara bertanya-tanya, saudara sepertinya membandingkan, kalau saya nggak kerja, putuslah kehidupan saya. Saudara, saya mau mengatakan bahwa perjudian itu adalah dosa. Bekerja di tempat perjudian itu dosa, saudara. Dan tidak boleh sebenarnya. Itulah kehendak Tuhan. Ketika saudara tahu bahwa tempat perjudian itu tempat yang tidak boleh, saudara pertanyaannya, tunduk pada kehendak Allah, mau tunduk pada kehendak Allah atau tidak?
Itulah permasalahan kita, saudara. Kita memang sudah tahu firman Tuhan, kita sudah tahu kehendak Tuhan. Pertanyaan mau tunduk atau tidak. Dan ketika kita mungkin memilih untuk tidak tunduk seperti pemuda yang tadi saya ceritakan ini, saudara. Kenapa alasannya? Karena mungkin kita seringkali melihat bahwa kehendak Tuhan itu tidak menjamin kehidupan kita. Kehendak Allah itu tidak menjamin kehidupan kita. Saudara, betulkah bahwa melakukan kehendak Allah itu tidak menjamin masa depan kita? Saudara, saya ingin bercerita sedikit. Saudara bayangkan misalkan saudara ya, saudara bekerja di sebuah perusahaan. Saudara bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Dan katakanlah perusahaan itu mengirim saudara untuk melakukan sebuah perjalanan. Maka biasanya pihak perusahaan itu akan bertanggung jawab membiayai segala hal yang saudara perlukan. Biaya transportasi, biaya hotel, biaya perjalanan, bahkan juga biaya hal-hal yang tak terduga. Kalau misalkan saudara mengalami kecelakaan, nanti akan ada asuransi, ada perlindungan dan sebagainya. Tapi saudara, kalau seandainya saudara melakukan perjalanan sendiri, katakanlah liburan, saudara harus membiayai diri sendiri kan? Beda kalau misalkan perusahaan yang mengutus, semua biaya ditanggung oleh perusahaan. Tapi kalau saudara pergi sendiri, liburan sendiri, maka saudara akan menanggung segala resikonya sendiri. Begitu ya. Kalau saudara kerja di perusahaan, perusahaan minta untuk saudara pergi ke satu tempat, saudara akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan, perusahaan akan membiayai dan sebagainya. Tapi kalau saudara liburan sendiri, saudara akan menanggung segala resikonya sendiri. Saudara coba ya, memakai logika ini. Saya ingin kita menangkap, memahami bagaimana kita tunduk pada Tuhan itu sama seperti kita kerja di perusahaan. Saudara, setiap diri kita yang percaya pada Kristus itu sama seperti bekerja di sebuah perusahaan, yaitu perusahaannya Tuhan di dalam dunia ini. Saat kita bersedia tunduk, saat kita bersedia untuk melakukan kehendak Tuhan, maka sesungguhnya Allah sang pemilik kehidupan kita itu akan bertanggung jawab atas hidup kita. Sang pemilik kehidupan kita itu akan menyediakan segala kebutuhan kita. Dia akan menanggung segala risiko yang akan kita alami. Dia akan memberikan perlindungan kepada kita, saudara. Tapi kalau saudara melawan kehendak Tuhan, melakukan perjalanan hidup sendiri, maka semua risiko saudara akan tanggung sendiri. Saudara, mana yang enak? Ikut Tuhan atau berjalan sendiri? Tunduk pada kehendak Tuhan atau melawan kehendak Tuhan? Ikut kehendak Tuhan, semua resiko ditanggung oleh Tuhan. Berjalan sendiri, resiko tanggung sendiri. Saudara, mana yang saudara akan pilih? Kehendak Tuhan atau tidak? Saudara, saya mengajak, mari kita tunduk pada kehendak Allah. Mari kita tunduk pada pimpinan dan keputusan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita mau tunduk melakukan firman Tuhan? Saudara, orang-orang Israel, waktu dia melakukan buang undi dan nama muncul, mereka tidak melawan. Mereka dengan rela hati pergi ke kota Yerusalem ini. Saudara, relakah kita untuk tunduk pada kehendak Tuhan? Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana kita dapat hidup bagi Tuhan? Yang kedua, saudara, gunakanlah karunia dan kemampuan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita meneliti lebih lanjut terkait dengan Nehemia pasal 11 sampai 12, kita akan menemukan daftar nama penduduk Yerusalem, penduduk Yehuda, para imam, dan orang Lewi sebenarnya. Dan kita mendapati, saudara, ada banyak beragam karunia dan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan
di kota Yerusalem. Ingat saudara, kota Yerusalem itu adalah kota yang sangat besar dan luas. Tentu saja kota yang sangat besar itu membutuhkan banyak tenaga ahli, orang-orang profesional yang bekerja bagi Tuhan. Dan hari ini saudara, saya ingin kita melihat beberapa nama dengan kemampuannya atau jabatannya. Saudara perhatikan beberapa nama ini. Di dalam ayat yang pertama sampai ketiga kita menemukan ada nama para pemimpin Yerusalem dan para pemimpin provinsi Yehuda. Saudara, mereka adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu bukan sekedar berbicara, tetapi seorang pemimpin itu harusnya bertindak seturut apa yang dikatakannya. Berarti seorang pemimpin itu tidak hanya NATO ya, no action talk only, tetapi sungguh-sungguh dia menjadi teladan bagi orang-orang Israel pada saat itu. Bekerja sesuai dengan perkataannya, menjadi teladan hidup bagi orang-orang Israel. Nah, para pemimpin itu juga bertugas untuk membimbing orang-orang Israel untuk melihat kembali kepada karya penebusan yang Tuhan lakukan atau karya keselamatan yang Tuhan nyatakan. Maka saudara, bagi kita di gereja, para pemimpin itu haruslah orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi umatnya. Kemudian yang kedua saudara, ada para wakil penguasa atau di dalam jabatan kita saat ini adalah gubernur. Di dalam ayat yang ke-9 saudara, ini dikatakan adalah orang-orang yang harus memastikan jalan-jalan dan pasar kota tetap bersih. Saudara perhatikan, kalau kita bandingkan di dalam Ulangan pasal 23, di situ memperlihatkan bagaimana kota itu harusnya ditata dengan rapi. Dan para gubernur ini itu punya tugas untuk memastikan jalan-jalan dan pasar kota yang tetap bersih. Nah saudara, gubernur, saya tidak tahu kalau wali kota Tangerang ya, tapi kalau di Jakarta saudara, gubernur itu memang tugasnya harus mengatasi kemacetan, begitu kan ya, memperhatikan jalan-jalan, kemudian menciptakan lingkungan yang bersih. Nah saudara, yang ketiga ya, ini saya mau memberikan penghargaan kepada kepala Sarpras ya. Kenapa saudara kepala Sarpras? Saudara perhatikan ayat 16, saya bacakan buat kita ya. Juga Sabetai dan Yozabad, para pemimpin orang Lewi yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah. Itu artinya saudara, ini adalah orang-orang yang menjadi kepala Sarpras yang bertugas merawat gedung bangunan Bait Allah. Saudara, ini ada pekerjaan yang sangat baik, pekerjaan yang sangat amat baik. Menjadi Sarpras itu memang merepotkan, tetapi menjadi Sarpras itu ada pekerjaan yang mulia ternyata. Saudara, saya perhatikan ya, gereja kita selama 1 tahun lebih saudara ya, tahun lalu ada kejadian yang terus-menerus berulang sampai agak pertengahan tahun. Saudara tahu gak apa yang terjadi di gereja kita? Bukan banjir ya, tapi apa? Kalau hujan netes, ya bocor, saudara. Ya, jadi waktu saya masuk ke gereja VTI ya selama hampir 1 tahun, ya, kalau udah hujan, nah topiknya pasti bocor. Ya. Nah sekarang ada topik lain, bukan bocor, saudara. Ya. Apa saudara? Jangan pelan-pelan saudara. Saudara, listrik ya. Aduh, masalah listrik kayaknya nggak habis-habis ya. Nah saudara, zaman dulu kepala Sarpras itu bertugas merawat ya bangunan Bait Allah. Nah hari ini kepala Sarpras pun juga harus bekerja untuk merawat gerejanya. Saudara. Selanjutnya, para imam yang bertanggung jawab atas pekerjaan di dalam Bait Allah. Saudara perhatikan, misalkan di ayat 22 itu ada para pelayan penyanyi atau pemusik di dalam Bait Allah. Di ayat 17 ada pemimpin doa dan ucapan syukur. Di ayat yang pasal 12 ayat 24 ada paduan suara di rumah Tuhan. Saudara perhatikan bahwa ternyata ada banyak beragam karunia dan tingkat sosial yang berbeda-beda. Di sana mereka menggunakan kemampuan mereka, menggunakan karunia mereka untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Mereka yang berbeda-beda tidak bertikai satu sama lain.
Mereka justru bekerja di dalam harmoni, saudara. Saudara, harmoni itu berarti di dalam keberagaman mereka. Mereka bekerja untuk satu tujuan, saudara. Tujuannya apa, saudara? Yaitu untuk melayani orang lain. Mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri mereka. Saudara, kalau mereka mementingkan diri mereka, mereka tidak akan pergi ke kota Yerusalem itu. Mereka lebih memilih tinggal di kota mereka masing-masing. Mereka sudah punya ladang, mereka punya kawan-kawan, mereka sudah tinggal bersama dengan keluarga. Tetapi saudara, demi melayani Tuhan, demi mementingkan orang lain, mereka rela pergi ke kota Yerusalem, menggunakan berbagai karunia di dalam kehidupan mereka untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun kota Tuhan. Nah saudara, hari ini kita sebagai gereja sesungguhnya perlu bercermin bagaimana umat Tuhan pada saat itu bisa bekerja di dalam harmoni itu. Saudara, saya ingat dan saya teringat dengan satu buku yang ditulis oleh Tom S. Rainer, yang judulnya saudara di dalam terjemahan kita itu bisa diterjemahkan adalah Otopsi Gereja yang Mati. Saudara, kata otopsi itu mengerikan. Kenapa? Otopsi itu dilakukan kepada orang yang sudah yang masih hidup atau orang yang mati? Orang yang mati, saudara. Di dalam bukunya, saudara, yang judulnya sangat menakutkan, Otopsi terhadap gereja yang mati itu, di chapter yang ke-7, dia memberikan judul begini, The Preference Driven Church, gereja yang berbasis preferensi. Saudara, Tom S. Rainer, dia mengatakan seperti ini, gereja yang mati itu memiliki kecenderungan jemaat yang berubah. Tadinya gereja yang hidup itu ada gereja yang melayani orang lain. Gereja yang mementingkan orang lain di atas kepentingan diri. Tetapi gereja yang mati ternyata tanda-tandanya adalah orang-orangnya tidak lagi mementingkan diri, tetapi tidak mementingkan orang lain, tetapi mementingkan diri sendiri. Saudara, orang-orang yang mementingkan diri sendiri misalkan terjadi seperti apa? Misal begini, wah saya baru mau melayani gereja kalau sesuai dengan keinginan saya. Saya harusnya diutamakan dalam gereja ini. Program-program gereja itu bisa terlaksana harus sesuai dengan kemauan saya. Saudara, kalau itu terjadi, maka sesungguhnya terjadi perubahan dalam pelayanan. Mementingkan orang lain tadinya berubah menjadi berfokus pada diri sendiri. Saudara, pada tahun 2008 itu ada sebuah buku kecil yang menggemparkan dunia. Bukunya adalah The Love Dare. Ternyata buku ini diadaptasi dari film Fireproof yang bercerita tentang seorang suami yang berjuang keras menyelamatkan pernikahannya yang hampir kandas. Saya tidak tahu saudara apakah pernah menonton film ini. Film yang sangat baik, berbicara tentang pernikahan, dan di dalam film itu ayahnya itu memberikan sebuah buku kecil, itu The Love Dare ini. Dan buku ini itu sebenarnya berisi tentang tantangan 40 hari untuk menjadi suami yang lebih baik. Jadi 40 hari untuk menjadi suami yang lebih baik. Saudara, waktu buku ini diterbitkan, tidak pernah diramalkan bahwa buku ini akan laris. Tetapi ternyata waktu diterbitkan itu jutaan eksemplar itu terjual. Jutaan pernikahan di dalam dunia ini telah terselamatkan melalui buku ini. Saudara, premis buku ini itu sederhana, yaitu setiap harinya selama 40 hari seorang suami itu harus melakukan sesuatu tanpa pamrih kepada pasangannya. Melakukan sesuatu buat pasangannya, melakukan sesuatu buat pasangannya. Saudara, buku ini itu merupakan buku yang mengingatkan kita akan dasar Alkitab yang paling utama, yaitu apa? Melayani orang lain, mementingkan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Buku ini bagaimana seorang suami rela mementingkan kepentingan istrinya di atas kepentingan dirinya.
Ini buku tentang ketidakegoisan. Menjadi pribadi yang tidak egois. Menjadi orang yang melayani pasangannya. Saudara, gereja itu perlu seperti demikian. Kita adalah orang-orang yang perlu melayani orang lain. Menghargai dan sungguh-sungguh mementingkan kepentingan orang lain. Tony Merida di dalam bukunya Love Your Church, dia mengatakan seperti ini. Sebagai seorang Kristen, Anda tidak boleh menganggap gereja Anda sebagai tempat saya mendengarkan khotbah, tetapi sebagai tempat saya melayani. Merida mengatakan tentu saja mendengarkan khotbah itu penting, tetapi anggota gereja itu adalah kontributor, dikatakan. Kontributor bagi pelayanan gereja, bukan konsumen dari pelayanan. Dan sebagai anggota gereja, kita perlu berkontribusi, yaitu memberikan waktu kita, bakat kita, harta kita untuk kesehatan dan pertumbuhan gereja saudara. Saudara, bagi kita yang sudah melayani, mungkin hari ini sedang bergumul apakah saya tetap mau melayani Tuhan atau tidak. Hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita tetap melayani orang lain dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita mementingkan orang lain di dalam gereja ini. Saudara, pilih mana? Pergi ke mall atau latihan ibadah? Pilih mana, saudara? Pergi ke tempat gym atau saudara ikut dalam kepanitiaan? Saudara pilih mana? Saudara bekerja terus-menerus atau menyediakan satu hari untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah dan bergaul dengan sesama? Saudara, mari saya mengajak kita sungguh-sungguh kembali untuk melayani Tuhan, mementingkan orang lain. Gunakanlah bakatmu, karuniamu. Gunakanlah waktumu, gunakanlah hartamu untuk melayani Tuhan. Saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya mengingat, berefleksi selama hampir 1 tahun ini, perjalanan gereja kita. Saudara, saya menemukan ada orang-orang yang setia yang mau melayani Tuhan. Tetapi orang-orang yang setia ini, saudara, jumlahnya belum banyak. Belum sebanyak gereja ini. Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa setiap diri kita boleh mengambil partisipasi untuk melayani Tuhan. Untuk menggunakan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk melayani Tuhan. Saudara, ada satu isu yang saya ingin sampaikan kepada kita. Saudara tahu bahwa di awal tahun gereja kita menyampaikan kebutuhan gereja berapa. Saudara masih ingat kira-kira kebutuhan gereja kita setiap bulan berapa? 100 juta, saudara. Ya, kebutuhan gereja kita membutuhkan 100 juta. Saudara, saya sangat bersyukur di tengah pergolakan ekonomi yang tidak mudah, gereja sampai detik ini tetap bisa eksis. Tetapi saudara, untuk mencapai angka 100 juta itu masih menjadi sebuah pergumulan bagi kita. Oleh karena itu saya mengajak saudara, bagi kita, mari ketika kita diberkati oleh Tuhan secara harta, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan harta yang Tuhan titipkan bagi kita. Bagi kita saudara yang punya banyak karunia, baik melayani di ibadah dan sebagainya, mari kita gunakan karunia itu untuk melayani Tuhan. Bahkan bisa mengajak orang lain untuk boleh melayani Tuhan. Bagi kita saudara yang punya waktu, mari kita saudara melayani Tuhan untuk berjumpa dengan orang-orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, keletihan, depresi, dan sebagainya. Pada akhirnya saudara, melalui kisah Nehemia pasal 11-12 ini, di mana kita mendapati penduduk kota Yerusalem itu akhirnya hidup bagi Allah. Maka kini kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus. Mari kita hidup bagi Allah di dalam kehidupan keseharian ini. Mari kita pergi kembali ke dalam dunia ini dengan hidup tunduk pada Tuhan. Dan mari kita menjadi orang-orang yang berkontribusi bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama datang kepadamu. Kami hendak bersyukur kepada Engkau karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus dan hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami ingin hidup bagi Tuhan, di mana kami belajar tunduk pada kehendak Tuhan. Kami memang sudah banyak mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tetapi ya Tuhan, mungkin ada banyak kejadian demi kejadian di mana kami enggan untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus dengan rela hati belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami. Dan bagi kami ya Tuhan, sebagai umat-Mu, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami karunia dan kemampuan. Baik kemampuan secara finansial, kemampuan hal-hal lainnya, dan kami bersyukur kepada Tuhan dan kami diingatkan bahwa kami harus menggunakan itu semua untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami belajar untuk mementingkan orang lain di atas kepentingan diri kami sendiri. Kami ingin menjadi kontributor-kontributor di dalam gereja ini ya Tuhan, berkontribusi bagi kemajuan dan pertumbuhan gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menguatkan, mengingatkan kami dan membimbing hati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin.